Selamat pagi sidang. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diundang oleh Tuhan untuk datang beribadah baik di rumah maupun di tempat ini. Karena itu mari kita mempersiapkan diri selama 1 minggu ini, bahkan 1 bulan. Tuhan sudah memberikan apa yang kita inginkan, dan Tuhan menjaga, melawat, melindungi kita. Karena itu mari kita gunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Ya. Sementara musik dinyanyikan, kita datang kepada Tuhan dengan doa dulu. Biarlah musik mengiring kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kesehatan, kekuatan. Bahkan hari ini kami ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah. Biarlah anugerah-Mu menuntun kami selama kami beribadah. Kami percaya Bapa, hanya kuasa Roh Kudus pula yang mampu menjamah hati dan pikiran kami sehingga kehendak Tuhan terjadi dan kami semua akan diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lama. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita mulai dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan kemenangan terjadi, kemenangan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kita nyanyi satu kali lagi, sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, Dia berfirman, Dia berfirman, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ikut segala bebanku, katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
Haleluya, haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi Bapa yang kekal, perlindungan terjadi Tuhan. Haleluya, mujizat-Mu terjadi Bapa. Glory bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, oh haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami agungkan. Allah kami yang maha kudus, Allah kami yang dahsyat. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Glory bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya, oh glory bagi kemuliaan-Mu. Disembah, disanjung, ditinggikan, Engkau yang berkuasa. Glory bagi-Mu Bapa, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan bagi kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdiri bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh bagi Dia segala pujian Bapa. Katakan satu kali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh bagi Dia segala pujian, hormat kami Bapa. Haleluya, bagi Dia, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengar sabda Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Siapkan hati kita karena Tuhan akan
mendengarkan suaranya bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan kebenaran Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menyerahkan saat ini, waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Engkau berkati. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, baik ada tempat ini maupun yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Tuhan, penghiburan dari Tuhan, bahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita saat ini kita serahkan ke dalam tangan kuasa-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan manusia selalu ada hal-hal yang kesehariannya kita lakukan, yaitu sabar, tenang, senyum. Ya, orang hidup dituntut dengan sabar, dituntut dengan tenang, dan juga harus senyum. Ya, karena apa saudara? Inilah yang harus kita lakukan hari lepas hari. Karena setiap hari kita bertemu dengan hal-hal yang mungkin kita dituntut untuk sabar. Kita dipertemukan dengan persoalan, dipertemukan dengan hal-hal yang datar, hal-hal yang curam, hal-hal yang pokoknya zona yang tidak nyaman. Kita dituntut untuk tenang, ya. Kalau sabar, tenang itu sudah ada dalam kehidupan kita, saatnya kita dituntut untuk senyum, ya. Setiap ketemu orang senyum, walaupun hati, walaupun pikiran, banyak hal yang ada dalam kehidupan kita, tapi kita dituntut senyum untuk sehari-harinya. Kita nggak enak kan kalau ketemu orang cemberut, kita nggak enak kalau ketemu orang muka kita ditekuk, kita ketemu orang terus orang itu bilang kenapa sih dia seperti itu, ya paling tidak kita senyum. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sabar, tenang, senyum. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saudara menyimak, saya akan membaca untuk kita pagi hari ini. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau judul ini hidup orang Kristen, ya, hidup orang Kristen. Seperti tadi saya katakan, hidup orang Kristen atau umat pilihan Allah, keseharian kembali ada 3 hal, yaitu sabar, tenang, senyum. Nah, di sini dikatakan, yang pertama di sini dikatakan, karena itu kuasailah dirimu. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada saya dan saudara, untuk itu kuasailah dirimu. Apapun yang terjadi, mari kita bisa mengontrol diri kita, ya. Kita bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa menguasai diri kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa saudara? Menguasai diri itu artinya kita harus sabar, ya. Kita harus sabar.
menguasai diri, mengontrol diri, mengendalikan diri, ini dituntut kesabaran. Jadi yang pertama adalah sabar menguasai diri itu. Kalau saudara nggak sabar, kalau saya dan kita semua tidak sabar, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengendalikan diri. Di dalam Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 di sini dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, jelas dikatakan sabarlah. Kalau kita sabar, sekali lagi saya katakan, kita bisa menguasai diri kita. Nah, sabar dalam hal apa? Sabar untuk menguasai dalam segala hal. Segala hal yang Tuhan izinkan, yang harus kita hadapi, apapun itu, kita dituntut sabar. Kuasai dirimu, walau itu menyakitkan, walau itu menyakiti engkau, mengecewakan engkau, sabarlah. Sabar, menguasai diri itu artinya sabar, saudara. Sabar untuk kepentingan bersama. Apalagi di dalam wadah, satu wadah gereja. Satu wadah dalam persekutuan. Kita harus sabar di dalam menghadapi kepentingan bersama. Gak ada aku harus begini, kalian harus ikut aku. Aku harus begini, kalian harus begini. Gak ada. Dimusyawarahkan yang baik, kita dengan sabar menanti keputusan bersama, menguasai diri. Jadi kita bersama-sama, saudara, mari kita bersama-sama sabar, menguasai diri. Kita menuntut orang lain sabar, diri kita juga harus sabar. Kita menuntut orang lain untuk menguasai diri dalam segala hal, kita juga harus seperti itu. Sabar itu tidak emosi. Sabar itu menahan kemarahan. Saudara, kita enggak munafik. Kita seringkali emosi, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan orang di kantor, ya kan? Tapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini menasihatkan kita kembali, kuasailah dirimu di mana engkau berada, sabarlah di dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan, yang harus engkau hadapi, yang harus saya hadapi. Saya pernah bersaksi, saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Berikan saya kesabaran. Itu dari masuk dalam rumah tangga, saya selalu bilang gitu, berikan saya kesabaran. Karena ibu saya selalu menasihatkan, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang menerima apa adanya, jadilah istri yang menghormati suami, yang menghargai. Saudara, saya selalu bilang Tuhan berikan aku kesabaran. Tapi ada saat itu, Tuhan berhadapkan dengan hal-hal yang mungkin membuat emosi kita. Mungkin membuat kita marah. Mungkin membuat kita, wah luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Berapa kali firman ini kita dengar? Berapa kali firman ini kita renungkan? Berulang-ulang kata firman Tuhan. Tidaklah engkau menyampaikan untuk anakmu, untuk siapa saja, berulang-ulang, baik pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri. Jadi enggak ada namanya firman itu diulang-ulang terus, enggak, saudara. Dan itu memang harus kita lakukan. Berkat yang kita terima, rema yang kita terima, itu berbeda. Jadi mari kita bersama-sama
Dan kalau sabar, kalau bisa menguasai diri, itu tidak merusak nama baik. Saudara, orang yang bisa menguasai diri tidak merusak nama baik diri sendiri. Tapi orang yang tidak sabar, kita tahu di luar sana, kita tahu gejolak politik saat ini, bukan membawa nama yang baik, tapi merusak diri kita sendiri. Untuk itu mari kita bersama-sama, kuasailah dirimu. Dan ciri-ciri orang yang sabar itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Tadi nafsu yang suka marah, nafsu yang emosian, nafsu yang begini, yang begitu. Nah, kalau kita menguasai diri, kalau kita bisa sabar, kita bisa mengendalikan semuanya itu. Saudara yang diberkati Tuhan, saya dan saudara sama. Saya tidak munafik. Saya juga kadang-kadang emosi. Saya juga kadang-kadang marah. Ya, walaupun belum tentu sehari itu sekali. Saudara, siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah emosi? Kita semua pernah. Tapi mari kita perlahan-lahan. Untuk apa kita emosi? Merugikan diri sendiri. Untuk apa kita marah? Merugikan diri sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu berakhir, dan di sini dikatakan, dan jadilah tenang. Saudara, yang kedua adalah jadilah tenang. Artinya sikap yang selalu datar, sejuk dalam situasi apapun. Ya, tenang. Situasi panas tenang, situasi dingin tenang, situasi sejuk tenang, situasi apapun. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Kalau kita sudah sabar, kita menjadi tenang, saudara, di dalam segala sesuatu kita pikirkan dan kita pikir ulang, kita bisa tenang, karena tenang itu mencerminkan kuat dalam kesabaran. Saudara yang diberkati Tuhan, tenang itu tidak panik, tenang itu tidak gelisah, tenang itu tidak ceroboh, yang penting datar, kita tenang. Kita sudah sabar, saya dan saudara sudah sabar menghadapi segala sesuatu, bisa menguasai diri, akhirnya hidup kita tenang. Saudara, siapa yang tidak ingin tenang? Jangan bergejolak terus. Jangan gelisah terus. Jangan ada hal yang membuat diri kita tidak tenang sehingga kita tidak bisa tidur. Saudara, kalau Oma nggak bisa tidur itu karena usia, ya. Usia 60 tahun ke atas itu kadang-kadang susah tidur. Apalagi usia 70-an. Udah tengah malam bangun, sudah nggak bisa tidur lagi. Ini saudara. Jadi mari kita bersama-sama. Sabar, kita bisa tenang. Tenangkan diri. Nah, kalau kita sudah bisa tenang, kita bisa senyum, saudara. Sabar, tenang, senyum. Ini loh kehidupan manusia hari lepas hari. Ini loh kehidupan kita dituntut seperti itu. Apakah orang yang sabar, apakah orang yang tenang tidak bisa senyum? Salah. Mesti selalu senyum. Kalau di depan buka pintu, Oma ada di luar. Mari Bu, walaupun enggak kenal. Mari Bu. Apalagi kalau kenal. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang ketiga adalah senyum. Arti
senyum artinya sifat bersahabat atau sikap bersahabat, cinta kasih yang tulus dengan siapa saja. Jadi sikap bersahabat dengan Tuhan lewat doa. Makanya tadi kuasai dirimu supaya tenang dan kamu bisa berdoa. Ya. Senyum, sikap bersahabat. Lah siapa sahabat kita? Yang ada di sekeliling kita. Siapa sahabat kita? Orang-orang yang kenal dengan kita. Mungkin di dalam rumah, di kantor, di masyarakat. Tapi sahabat yang sejati adalah Tuhan. Nah, kita bersahabat sejati, kita senyum kepada Tuhan setiap kita datang kepada Dia. Walaupun kita dengan air mata kita sujud menyembah Dia. Walaupun dengan hati yang bagaimanapun kita datang kepada Dia. Tapi kita tetap bersahabat dengan Dia. Karena sahabat sejati adalah Yesus. Ya kan? Ada lagunya kan? Sahabat sejati. Sehingga kita bisa berdoa. Sabar, tenang, kita bisa berdoa. Karena apa? Karena kita menyampaikan isi hati kita kepada sahabat sejati kita. Ya. Kita menyampaikan isi hati kita kepada sahabat yang di dunia mungkin bisa bocor, ya kan? Tetapi sahabat sejati adalah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Tuhan tidak membocorkan kecuali Tuhan memberitahukan kepada seseorang yang dipercaya. Lewat mimpi, lewat penglihatan, tidak ada yang mustahil. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu apa yang kita peroleh di dalam berdoa, apa yang kita peroleh di dalam bersahabat dengan Tuhan. Di dalam berdoa kita beroleh ketenangan. Dalam berdoa kita beroleh ketenangan. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Ya berdoa, hubungan yang manis dengan Tuhan. Kita senyum pada Tuhan. Pagi hari kita datang pada Tuhan. Tengah hari kita datang pada Tuhan. Malam hari kita tutup waktu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan keluarga. Saudara yang diberkati Tuhan, ada ketenangan. Kita galau, kita resah, datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mohon belas kasihan. Saudara, saya selalu tidak lupa mengucapkan Tuhan mohon belas kasihan. Belas kasihan dalam hal apa? Banyak saudara. Belas kasihan dalam hal kesehatan Tuhan. Dalam hal kekuatan. Minta belas kasihan, disingkapkan rahasia kebenaran. Saudara, kalau kita terus menghadap Tuhan, kita berdoa, menyerahkan hidup ini pada Tuhan, jangan dipikir lagi. Itu urusan dengan Tuhan. Yang ada ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh pada saat kita berdoa, pada saat kita bersahabat dengan Tuhan, pada saat kita menyampaikan isi hati kita dengan Tuhan, memperoleh kekuatan, saudara. Kita tadi memperoleh ketenangan, yang kedua kita memperoleh kekuatan pada saat kita menghadap tahta hadirat Allah. Di sini dikatakan
Dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ini hasil dari kita berdoa, saudara. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan. Kita bisa berjalan sampai saat ini. Kita bisa hidup sampai saat ini. Karena kekuatan Tuhan. Kita sehat karena Tuhan memberikan kekuatan kita. Lewat apa, saudara? Lewat doa. Kita setiap saat minta Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kecukupan. Jadi ada kekuatan di dalam doa. Segala perkaraku Tuhan, aku dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Apa perkaramu saat ini? Sampaikan dalam doa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu dan saya. Inilah senyum bersahabat yang manis. Sahabat di dunia aja seringkali memberikan kekuatan kita. Memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Coba kalau saudara lagi ada kesusahan. Penghiburan diberikan oleh sahabat kita yang ada di dunia. Sudah tenang. Sudah kamu pasti bisa, kamu kuat. Hanya bagaimana dengan kita? Maukah kita diberi nasihat? Maukah kita mendengarkan nasihat, terlebih nasihat Tuhan? Jadi mari kita bersama-sama saudara, senyum artinya sikap bersahabat. Sahabat sejati kita Tuhan, lewat doa, Tuhan memberikan ketenangan, kekuatan, dan Tuhan memberikan keberanian. Ya. Tuhan memberikan keberanian di dalam kita menyerahkan hidup ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan keberanian, kamu bisa, kamu mampu, dan kamu berani. Kenapa saudara? Karena di dalam Matius ayat 28, 20 ayat yang terakhir dikatakan, aku menyertai kamu sepanjang masa. Aku menyertai kamu seumur hidupmu. Kita berani karena penyertaan Tuhan. Kita pegang janji Tuhan senantiasa. Jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut setiap hari. Kita bangun tidur Tuhan katakan, jangan takut anakku. Hari ini aku menyertai engkau. Hari ini apa yang engkau perbuat, aku buat berhasil. Dan jangan takut. Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau kita tetap taat dan setia. Gejolak zaman sekarang seringkali memberikan kita kekhawatiran, seringkali memberikan kita kelemahan, seringkali memberikan kita loyo. Tapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan keberanian di dalam sikap, di dalam kita melangkah, di dalam apapun yang kita hadapi. Jangan takut anakku, aku menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir adalah kita beroleh kebijaksanaan. Saudara, kita beroleh kebijaksanaan. Di dalam Mazmur pasal yang ke 119, Mazmur pasal 119, ayat yang ke-66. Di sini dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Saudara yang diberkati Tuhan,
Bukankah seringkali kita berdoa, Tuhan berikan roh kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat makrifat, Tuhan berikan roh menimbang, roh memutuskan. Nah inilah diantaranya, kalau kita serahkan kepada sahabat kita yang sejati, saudara, lewat doa-doa kita, lewat kita berhubungan baik dengan sahabat kita yaitu Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita, saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kita berikan jawaban pagi hari ini? Apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang bertanya kepadaku? Selalu minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kebijaksanaan supaya saya mengenal pengetahuan-pengetahuan dari Engkau. Saudara yang diberkati Tuhan, pada kira-kira 2 minggu yang lalu, saya kedatangan tamu, suami istri dengan orang tuanya. Dia menyatakan segala sesuatu, saya dengarkan, saya enggak ngomong dulu, saya mendengarkan sampai kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Setelah mereka berhenti berkata-kata, mereka berkata-kata, saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk menyampaikan jawaban apa. Tuhan saya berikan saya kebijaksanaan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya bilang, di dalam diri perempuan itu ada 3 kategori. Perhatikan perempuan-perempuan ya. Yang pertama sebagai wanita. Wanita itu modis. Ya. Yang kedua sebagai istri. Sebagai istri bisa balas dendam. Suami bisa ngeluyur, istri bisa ngeluyur. Suami bisa begini, istri bisa. Suami begini, istri bisa. Kalau istri mau. Tapi yang ketiga, perempuan bertindak sebagai seorang ibu. Bijaksana. Seorang ibu itu penuh dengan pengorbanan. Korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, pokoknya pengorbanan. Nanti bapaknya pulang dari kantor, ibunya sudah beres-beres, masih tetap ada yang enggak ini, korban perasaan. Mau istirahat, anaknya datang, enggak bisa lagi. Ma, aku mau makan, ma, aku mau begini, korban lagi. Ini yang saya berikan kepada orang yang seringkali minta pendapat. Saya katakan pada jemaat di tempat ini juga, bertindaklah sebagai seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu luar biasa. Tapi jangan seneng dulu. Bagaimana dengan suami? Suami harus menjadi imam di dalam rumah tangganya. Suami harus menjadi imam, membawa istri dan anak-anaknya masuk dalam hadirat Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Menghormati orang tuanya supaya diberi umur panjang. Ya, ini pengorbanan. Terus kembali dia cerita macam-macam. Saya katakan begini, ada 3P. Apa yang dilakukan dalam keluarga yang tidak berkenan dalam hadirat Allah, ada 3P. Pertobatan. Mungkin suami sering begini-begini dengan istri, harus bertobat. Mungkin istri sering begini-begini dengan suami, harus bertobat. Kalau sudah ada pertobatan, ada pengampunan. Kalau sudah ada pengampunan, ada pemulihan di dalam rumah tangga. Saudara, ini kebijaksanaan. Kita berdoa, kita minta kebijaksanaan dalam keluargaku Tuhan. Dan kira-kira 4 hari sesudah itu, telepon. Oma, terima kasih. Saya datang ke rumah,
Saya kumpulkan anak-anak saya minta ampun sama anak-anak saya. Dan mulai malam itu, Oma, saya adakan misbah keluarga. Luar biasa, saudara. Minta hikmat Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan, minta keberanian di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan hasilnya luar biasa, Tuhan memberkati. Pagi hari ini, mari jemaat Tuhan yang ada di sini dan ada di rumah, kita bersama-sama dengan judul yang sabar, tenang, senyum. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu, tenang di dalam menghadapi segala sesuatu, dan senyum di dalam menghadapi segala sesuatu. Kita bersahabat dengan Tuhan dan kita beroleh ketenangan, kekuatan, keberanian, kebijaksanaan. Dan Tuhan mengajarkan itu untuk saya dan saudara. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan masuk sini, keluar lagi. Renungkan firman Tuhan, tinggal dalam pikiranmu, tinggal dalam hatimu, kata Amsal. Dan kita diberi keberanian untuk terus maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Ingat saudara ya, kuasailah dirimu. Kamu bisa tenang, kamu bisa berdoa. Kuasailah artinya sabarlah, tenang, dan senyum, bisa berdoa. Mari kita bersama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita alami? Apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Allah selalu turut bekerja. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah selalu menyertai saya dan saudara. Untuk itu Allah selalu katakan setiap harinya, jangan takut anakku. Hari ini aku bersama dengan engkau. Hari ini apa yang engkau buat berhasil. Katakan banyak perkara yang kita tidak tahu. Tapi satu perkara, Allah terus mengerti dan peduli. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa pada hari ini, saat ini, karena firman-Mu melalui hamba-Mu menyampaikan kepada kami agar kami terus menjaga kesabaran hidup kami, agar kami menjaga komunikasi kami dengan Tuhan. Kami tinggal tenang karena itu Tuhan, agar kami bisa mendengar suara Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu. Dalam kesendiriannya Tuhan menjadi penghibur, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang mencukupi kebutuhan hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan sudah membentangkan apa yang kami dengar hari ini. Karena itu Tuhan, taburkan benih-benih ingat yang tajam agar kami boleh mempraktikkan sikap hidup sesuai dengan firman-Mu yang telah disampaikan. Berkati juga Bapak Gembala kami, jemaat Tuhan, keluarga yang ada di tempat ini. Bila Engkau memberkati beliau bersama anak istri, agar mereka senantiasa diberkati, dicukupkan dalam segala hal. Apa yang menjadi keinginan biarlah Bapa sendiri yang mencukupkannya Bapa. Berkati semua juga anak-anak Oma yang lain dimanapun mereka berada. Cucu Oma Gembala, biarlah senantiasa ada dalam berkat perlindungan-Mu. Mulai dari anak-anak, mantu, cucu, biarlah hanya Tuhan yang membela, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang selalu memberikan penghiburan. Agar kehidupan Oma Gembala sebagai ibu dari kami semua, terutama GPPS El Rapa Dadap, agar jemaat-Mu juga merasakan perlindungan, berkat dan kecukupan dimanapun jemaat kami berada Bapa hari ini, baik yang ada dan datang ke tempat ini maupun yang ada di rumah. Jika hari ini juga ada jemaat yang kurang sehat badannya, Tuhan datanglah untuk menyembuhkan, memulihkan. Jika hari ini juga ada jemaat Tuhan yang mengalami jalan buntu, Bapa bukalah jalan bagi mereka. Cukupkan kebutuhan umat-Mu Bapa, sehingga nama Tuhan kami muliakan. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang sedang berusaha, Tuhan biarlah Engkau memakai tangan dan kehidupan mereka, agar usaha mereka senantiasa berhasil. Usaha yang mereka tekuni, Bapa berkati mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena itu berkati juga Bapak pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama para menteri, begitu juga Panglima ABRI, Kapolri, bahkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Begitu juga Tuhan para sponsor donatur yang telah atau sekarang atau dari dulu membantu gereja kami. Engkau berkati mereka dimanapun mereka bekerja, karyawan mereka, perusahaan yang mereka pimpin. Biarlah senantiasa ada dalam berkat-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kekayaan, sumber kehidupan dan kecukupan biarlah hanya didapat di dalam Tuhan. Karena itu juga Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara kami tetap pulih, dijauhkan dari orang-orang yang merusak perpecahan, persatuan, terutama di dalam menyongsong ulang tahun bangsa kami. Biarlah kami semua boleh melihat
pemeliharaan Tuhan senantiasa. Dan gereja boleh beribadah karena pertolongan Tuhan. Karena negara ini aman, negara ini damai. Karena itu Tuhan memakai pemerintah untuk membuka tempat-tempat ibadah. Agar umatmu boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, berkati juga organisasi GPPS Rapa dari pusat Surabaya sampai ke Jabodetabek. Berkati hamba-hamba Tuhan yang hari ini juga menyampaikan sabdamu. Cukupkan kebutuhan mereka, pelihara mereka, biar kami semua senantiasa bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan yang diberkati, kita bangkit berdiri. Kembali kita sama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Setiap usaha yang Engkau lakukan berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Terima Tuhan. kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kehadiran saudara. Terima kasih untuk yang menyaksikan di rumah. Terima kasih untuk para pelayan. Tetap jaga kesehatan saudara, supaya kita dapat beraktivitas dan lebih dapat kita beribadah di setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling berkati. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa sebentar sebelum persembahan dijalankan. Tuhan Yesus, terima kasih sementara kami akan memberikan persembahan. Biarlah untuk kemuliaan-Mu
pakailah itu untuk membangun gereja kami di tempat ini, baik pun di rumah maupun kami yang ada di sini. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih untuk persembahannya. Terima kasih untuk saudaraku yang di rumah. Kalian diberkati, di sini juga diberkati. Terutama kepada yang hari ini saya ucapkan terima kasih yang ulang tahun Mas Agus dan Cece Vina. Ya, diberkatilah dalam segala hal. Ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu akan datang. Shalom.